Takut padinya lamban subur setelah terendam hampir sebulan, petani di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, bersihkan rumput liar yang tumbuh di antara tanaman padi mereka. Bagi Anda yang bingung saat ingin mengisi waktu luang di sore hari menuju senja, mungkin bisa memainkan permainan tradisional layang-layang seperti masyarakat di Desa Mali-Mali, Kabupaten Banjar. Di akhir segmen, kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah 3 masjid tertua di Kalimantan Selatan. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Salam pagi pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Dan ketiga laporan tadi serta sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini, Jumat 21 Juni 2024. Bersama saya Franky Nayawan, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Takut padinya lamban subur setelah terendam hampir sebulan, petani di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, bersihkan rumput liar yang tumbuh di antara tanaman padi mereka. Selain ditumbuhi rumput liar, sebagian lahan petani yang terendam juga diserang penyakit. Hujan yang kerap mengguyur di Kabupaten Banjar mengakibatkan lahan pertanian di Desa Penggalaman, Kecamatan Martapura Barat terendam, bahkan diserang penyakit. Petani menyebut kondisi ini sudah hampir 1 bulan terjadi, hingga tak sedikit lahannya mulai menguning diserang penyakit atau hama. Khawatir padinya lamban subur, petani pun melakukan pembersihan terhadap rumput liar yang tumbuh di antara tanaman padi mereka. Nantinya setelah dibersihkan dari rumput liar, para petani akan menyemprotkan pupuk ke tanaman padi mereka. Jadi lamunnya sudah kering kan bisa bahantak masamnya gitu. Nah sudah tuh takom ini. Ini kalau terendam terus bisa lambat suburnya Bu? Lambat suburnya. Hampir 3 minggu lah terendam nih. Ini kan pas jalan kan penyakit lo bahannya. Ini mau dia bahan tantak lah. Itu berarti itu pupuknya belum ada kan obatnya. Melihat kondisi ini, petani berharap adanya bantuan pemerintah untuk mengatasi persoalan rendaman air yang kerap terjadi di lahan pertanian, utamanya memberikan bantuan berupa pupuk gratis. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan melaksanakan pendaftaran peserta didik baru PPDB Sekolah Menengah Atas SMA hingga Sekolah Luar Biasa SLB tahun ajaran 2024-2025 yang dimulai dari tanggal 24 hingga 26 Juni 2024. Adapun PPDB tahun ini pelaksanaannya akan dilakukan melalui daring. Penerimaan peserta didik baru PPDB 2024 untuk SMA, SMK, dan SLB mulai dibuka tanggal 24 hingga 26 Juni ini dengan mekanisme yang masih sama seperti tahun sebelumnya. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Mahamadun, saat ditemui beberapa waktu lalu. Mahamadun menyebut pada PPDB tahun ini pelaksanaannya akan dilakukan melalui daring. Selain itu, mekanisme penerimaan siswa baru sama seperti tahun sebelumnya, melalui 5 jalur, yaitu jalur zonasi, afirmasi, mutasi, orang tua dan prestasi akademik, serta non-akademik. Untuk jalur zonasi dengan daya tampung 50%, kemudian afirmasi dengan daya tampung 15%, lalu jalur mutasi orang tua dengan daya kuota 5%. Serta jalur prestasi akademik dan non-akademik dengan alokasi 30%. Kalau memang anak itu dekat rumahnya, pakai donasi. Kalau dia pintar dan punya prestasi, baik itu akademis maupun di bidang seni dan di olahraga, dia pakai jalur prestasi.
Kalau dia pindah orang tuanya, misalnya dari Kota Baru ke Banjarmasin, ya harus ada surat pindahnya. Nah, kalau dia miskin, dia harus mempunyai surat-surat keterangan, bukan surat keterangan ya, yang sudah pasti, yaitu PKH, KIP. Bagi para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya bisa langsung mengunjungi laman resmi di www.kalsel.siapppdb.com. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Ya, bagi Anda yang bingung saat ingin mengisi waktu luang di sore hari menuju senja, mungkin bisa memainkan permainan tradisional layang-layang, seperti masyarakat di Desa Mali-Mali, Kabupaten Banjar. Infonya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Today's officials are from Germany, led by an outstanding goal for you. It's Ronaldo. Sensational. Oh, that's wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up the world. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Bekerja keras iNews sore setiap hari. iNews Room Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews Malam setiap hari hanya di iNews. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Nah, bagi Anda yang masih bingung saat ingin mengisi waktu luang di sore hari menuju senja, mungkin bisa memainkan permainan tradisional layang-layang, seperti masyarakat di Desa Maling-Mali, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan ini. Nah, bagaimanakah keseruannya? Berikut liputannya. Permainan layang-layang lumrah dimainkan di hampir seluruh Indonesia. Tak terkecuali di Kalsel, banyak anak-anak bahkan orang dewasa memainkan permainan ini. Salah satunya warga Desa Mali-Mali, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Bertempat di Jalan Bypass Sungai Ulin, puluhan warga terlihat asik memainkan layangan mereka. Kegiatan bermain layangan ini juga menjadi hiburan atau tontonan menarik bagi warga sekitar, yang datang hanya sekedar untuk menonton layangan sembari menunggu waktu senja datang. Oh ya, kalau ini biasanya setiap sore udah mulai ramai di sini loh. Jadi buahnya nih banyak yang jualan juga di sini. Mana banyak yang bakal layangan. Jadi ini bagus saja Bang kayak itu nah. Ada positifnya juga itu. Selain menjadi hiburan warga, kegiatan bermain layangan ini juga menjadi sumber rezeki bagi para penjual layangan. Rian, salah satu penjual layangan, mengaku dalam sehari bisa mengumpulkan omset hingga ratusan ribu rupiah. Pertama tuh dari kakawanan, kisahan kan ngarannya kita jualan online loh. Ada informasinya bahwa di sini nih kami orang berjualan, kami orang layangan, lalu kita kepikiran sambil mainan juga. Pertama kali kesini kan mainan dulu baru jualan. Kalau berjualan di sini saban hari libur aja, hari Minggu lah. Kegiatan bermain layangan ini biasanya dimulai sejak pukul 16 sore hingga pukul 18 petang. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan.
Saudara, memiliki panjang 1.000 meter lebih menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, menjadikan Jembatan Barito salah satu jembatan terpanjang yang ada di Indonesia. Selain memiliki bangunan yang megah, lokasi di sekitar Jembatan Barito juga biasanya dimanfaatkan warga untuk menikmati pemandangan alam nan indah di kala senja. Jembatan Barito yang terletak di Kabupaten Barito Kuala ini telah ada sejak tahun 1997 dan diresmikan oleh Presiden kedua Bapak Soeharto. Jembatan Barito memiliki panjang jembatan 1082 meter dengan lebar 800 meter, serta ketinggian berkisar 15 sampai 18 meter. Sebelum adanya jembatan Suramadu, jembatan penghubung Provinsi Kalimantan Selatan dengan Provinsi Kalimantan Tengah ini menjadi jembatan yang terpanjang di Indonesia. Tak heran, jembatan yang memiliki bangunan nan megah ini tidak hanya digunakan untuk berlalu lintas kendaraan, melainkan juga dimanfaatkan para pengendara dan wisatawan untuk berfoto serta menikmati pemandangan di sekitarnya. Selain di atas jembatan, para wisatawan juga disajikan wisata bawah jembatan. Pemerintah provinsi mulai membenahi aset wisata di bawah jembatan. Pada 2019, Pemprov mengucurkan dana ratusan juta rupiah untuk tahap pembenahan awal wisata ini. Di sini ada begitu banyak spot yang bisa dibidik dengan kamera maupun langsung dari handphone. Di waktu-waktu tertentu, terlihat banyak komunitas fotografi memenuhi kawasan ini dan mengambil gambarnya. Selain melalui jalur darat, bagi Anda yang ingin sekaligus menikmati eksotisnya Sungai Barito, juga bisa menggunakan kapal wisata Klotok. Potensi wisata yang ada di kawasan ini pun cukup bagus. Kalian akan disuguhkan megahnya bangunan jembatan Barito dengan latar belakang Sungai Barito yang mengesankan. Biasanya waktu terbaik untuk mengunjungi kawasan ini pada sore hari, yang menyajikan panorama senja memanjakan mata. Dari Kabupaten Barito Kuala, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Saudara, setelah ini kami akan hadirkan liputan menarik tentang sejarah 3 masjid tertua di Kalimantan Selatan. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Today's officials are from Germany, led by outstanding goal for you. It's Ronaldo. Sensational. Oh, that's wonderful. It is a stunning finally unleashed and finally free to turn up a one. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sports. Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara.
Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma tambah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Ini istilah apa lagi? Error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar iNewsroom Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. terendam banjir, longsor. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Sejarah masuknya Islam di Kalimantan Selatan tidak terlepas dari keberadaan Masjid Sultan Suryansyah di Kuin, Banjarmasin. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Kerajaan Banjar. Masuknya Islam di Kalimantan setelah Pangeran Samudra masuk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Masjid Suryansyah memiliki bentuk arsitektur tradisional khas rumah Banjar. Bangunan awal berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sekitar 15 x 15 meter. Ornamen dan kaligrafi seperti masjid di Pulau Jawa menghiasi hampir setiap sudut masjid. Sisi-sisi masjid memiliki 17 pintu dengan 5 pintu utama di samping dan di depan masjid. Warna hijau dan kuning masjid mewakili warna mimbar masjid yang masih asli hingga saat ini. Di dalam masjid ada 4 buah tiang penyangga dari kayu ulin. Kayu ulin merupakan jenis kayu paling kuat yang terdapat di Pulau Kalimantan. Setiap unsur bangunan Masjid Suryansyah memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Mimbar Masjid Suryansyah juga masih asli, tidak ada perubahan sama sekali. Bentuknya seperti tangga dan memiliki ukiran kaligrafi dan ornamen khas Banjar. Mimbar seluruhnya terbuat dari kayu ulin dan menjadi ciri khas mimbar masjid di Kalimantan Selatan. Mimbar ini hanya dipakai khutbah ketika sholat Jumat. Empat tiang penyangga juga memiliki makna mendalam. Angka 4 mewakili jumlah huruf, lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ukirannya terdapat lambang bunga melati yang berarti agama Islam adalah ajaran yang harum. Di sisi melati ada kipas sebagai simbol Islam itu sejuk. Di atas tiang terdapat ukiran lipan yang merupakan lambang kerajaan Banjar ketika berperang. Ada beberapa ornamen yang mengandung mengandung filsafah. Itu diantaranya seperti ukiran yang berada di atas itu melambangkan kewibawaan seorang sultan. Kewibawaan seorang sultan, cuma dengan menyandarkan sifat tawadhu beliau, rendah hatinya. Artinya beliau tetap bermasyarakat sebagaimana orang layaknya bermasyarakat. Di antaranya yang membuat mimbar itu Haji Muhammad Ali Al-Banjari.
Haji Muhammad Ali Al-Banjari. Nakas di sini ada dituliskan Nakas Haji Muhammad Ali Al-Banjari, dan dapat diselesaikan oleh beliau pada hari Selasa. Hari Selasa, tanggalnya 27 Rajab, tahunnya 1292. Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Masjid Jami Banjarmasin menjadi masjid tertua kedua di Banjarmasin setelah Masjid Sultan Suryansah. Masjid Jami Banjarmasin juga dikenal dengan nama Masjid Jami Sungai Jingah. Masjid ini dibangun oleh keturunan keempat Sultan Suryansah, yaitu Sultan Tamjidillah pada tahun 1777 Masehi. Lokasi awal masjid berada di tepi Sungai Martapura. Karena terjadi erosi sungai, maka pada tahun 1932 dipindahkan ke Kelurahan Antasan Kecil Timur, sekitar 200 meter dari lokasi awal. Pada tahun tersebut pembangunan masjid dilakukan dengan swadaya masyarakat yang menolak bantuan Belanda dalam membangun masjid. Eksterior Masjid Jami tidak berbeda dengan Masjid Sultan Suryansah, berbentuk segi empat dan ada teras sebagai pendopo masjid. Arsitektur ini hampir sama dengan gaya masjid yang berada di Pulau Jawa. Hal tersebut mungkin disebabkan masuknya pengaruh Islam di Kalimantan berasal dari Kerajaan Demak. Bahan dasar konstruksi masjid terbuat dari kayu ulin. Kayu ulin atau kayu besi adalah kayu khas Kalimantan yang semakin lama akan semakin kuat. Warna hijau dan kuning mendominasi eksterior masjid yang melambangkan ciri khas Kerajaan Banjar. Awal masjid ini berdiri di dekat Kali Martapura. Jaraknya antara Kali Martapura dengan masjid yang ada ini kurang lebih 250 meter. Tapi karena di situ ada erosi, terjadi erosi sehingga masjid itu dipindah ke sini. Awal pembangunannya di masjid yang lama itu tanggal 17 Syawal hari Ahad, hari Sabtu, 17 Syawal hari Sabtu tahun 1195 Hijriah. Masjid Jami Banjarmasin berdiri di area tanah seluas hampir 2 hektar. Kawasan masjid digunakan untuk kegiatan agama Islam seperti pengajian rutin, majelis taklim, dan kegiatan lainnya. Bangunan masjid berukuran 40 x 40 meter dan bisa menampung sekitar 1.500 jamaah. Tiang penyangga utama terbuat dari kayu ulin sebanyak 17 buah serta terdapat 4 pendopo sebagai pintu utama dengan atap berjenjang 3 lantai. Peninggalan sejarah Masjid Jami yaitu mimbar yang berciri khas dan berornamen Banjar, beduk masjid dan sumur tempat mengambil air wudhu pada tahun 1934. Pada awal mula masyarakat mengambil air wudhu di sungai yang mengalir di Banjarmasin. Karena itu masjid tua di Banjarmasin didirikan di dekat sungai. Sumur tersebut hingga kini tidak pernah kering walaupun terjadi kemarau panjang. Pada prasasti yang terdapat di mimbar Masjid Jami tertulis tanggal pembangunan masjid pada 17 Syawal 1195 Hijriah. Mimbar ini mirip dengan bentuk mimbar Masjid Sultan Suryansah. Beduk masjid berbahan kayu ulin juga berasal sejak masjid berdiri. Beduk tersebut sempat terabaikan di bagian belakang masjid setelah pindah lokasi. Penemuan beduk tersebut berdasarkan petunjuk dari seorang ulama dari luar Banjarmasin yang menyatakan beduk tersebut adalah peninggalan awal Masjid Jami. Beduk tersebut kini hanya digunakan pada sholat Jumat dan peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan. Ya pemirsa, di pusat kota Martapura berdiri megah Masjid Agung Al-Karomah Martapura yang dibangun pada tahun 1863 Masehi.
Ini menjadikannya masjid ketiga yang tertua di Kalimantan Selatan. Sejarah pembangunan Masjid Al-Karomah Martapura berawal seorang ulama besar Asia, yakni Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Guru Kalampayan, yang ingin membangun masjid untuk mempersatukan masyarakat Islam Martapura dalam beribadah ketika masa penjajahan Belanda. Pembangunan masjid membutuhkan 4 tiang soko guru sebagai penyanggah utama masjid. Tugas pun dibebankan kepada Haji Muhammad Apip alias Datu Landak untuk mencari kayu ulin yang berada di perkampungan Dayak, Kalimantan Tengah. Perjuangan Datu Landak dan rombongan ke Kalimantan Tengah akhirnya mendapat kayu ulin yang panjang dan berat itu ke Martapura melalui Sungai Barito. Masjid Al-Karomah ini didirikan atas inisiatif tokoh-tokoh ulama, yakni pada tahun 1280 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1863 Miladiah. Tokoh-tokoh masyarakat itu berunding untuk memiliki masjid yang permanen. Karena sejarahnya pada sebelumnya itu masjid itu pernah ada dan dibakar oleh Belanda. Nah, sehingga karena masyarakat Martapura masyarakat agamis, maka timbul pemikiran dari tokoh-tokoh orang kaya, masyarakat, ulama dan sebagainya untuk membangun sebuah masjid yang permanen. Akhirnya diputuskanlah membangun masjid itu, gitu ceritanya. Pada awalnya Masjid Al-Karomah dibangun berbentuk bujur sangkar dengan 4 tiang penyanggah utama dengan tinggi sekitar 20 meter. Luas masjid pertama kali yaitu 37,5 x 37,5 meter, dan selain tiang penyangga, peninggalan bersejarah Masjid Al-Karomah adalah mimbar masjid dan beduk. Keduanya dibuat dengan kayu ulin yang sama dengan tiang penyangga. Mimbar masjid berbentuk khas Kalimantan Selatan yang menyerupai tangga. Pada mimbar tersebut terdapat ukiran khas Banjar dan kaligrafi yang mewakili Islam. Sama seperti tiang dan mimbar, beduk Masjid Al-Karomah berasal dari penyangga rakit yang terbuat dari kayu ulin. Kayu tersebut dijadikan beduk yang masih digunakan sampai sekarang. Beduk tersebut juga memiliki ukiran khas Banjar. Jadi benda bersejarah dari awal masjid ini berdiri yaitu tiang, mimbar, dan beduk. Oh iya, artinya bagian dari tiang-tiang masjid, lalu artinya setelah dibangun masjid, yang namanya masjid itu ada mimbar. Nah, oleh karena itu mimbar inilah dibangun itu untuk menjadi, kata orang sekarang ada podium, ada fokusnya tentunya untuk khutbah, untuk khatib, maka ada mimbar. Nah, mimbar ini pun dibangun bersamaan dengan didikannya masjid. Karena tiap masjid itu ada mimbarnya. Kayunya pun dari kayu ulin juga. Masjid Al-Karomah selalu ramai dikunjungi setiap hari. Tidak hanya masyarakat Kalimantan Selatan saja, tetapi dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri pun mempercayai karomah yang terdapat di masjid ini. Beberapa orang meyakini Masjid Al-Karomah selain tempat ibadah juga tempat ziarah karena dibangun oleh para tokoh ulama Kalimantan Selatan. Bangunan awal Masjid Martapura saat ini ada di dalam bangunan utama Masjid Al-Karomah. Bahkan tempat imam pemimpin sholat pertama masih terjaga dengan baik. Sisi sejarah Masjid Al-Karomah menjadikan masjid ini tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai wisata religius. Karena umumnya mereka yang berkunjung ke Martapura akan menyempatkan diri beribadah di masjid termegah dan tertua di Martapura, Kabupaten Banjar ini. Tim Liputan RCTI Kalsel melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Franky Nayawan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian seberataan. Dan sampai jumpa.